Daniel mampu melihat bahwa meskipun ada begitu banyak kesesakan yang dihadapi oleh dirinya sendiri, dia melihat bahwa pada akhirnya Tuhan Allah lah yang menang. Bukan binatang-binatang semengerikan apa dia, sekuat apapun dia. Tuhan Allah lah yang akan menang. Sehingga dia tetap setia, dia percaya pada Tuhan. Dia mengikuti Tuhan tanpa belak-belok, tanpa pindah-pindah kemanapun. Itulah kesetiaan Daniel karena mampu melihat bahwa Tuhan berkarya bahkan dalam situasi sesak semacam apapun. Maka mari kita mohon agar kita mempunyai mata seperti Daniel yang mampu melihat kehadiran Tuhan, mampu melihat penyertaan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita pun tidak takut menghadapi tantangan, sehingga kita pun tetap setia kepada Tuhan meskipun ada berbagai macam tawaran untuk meninggalkan Dia, untuk berbuat yang tidak baik. Kita tetap setia pada Tuhan karena mampu melihat seperti Daniel bahwa Tuhanlah yang menang, bahwa kebenaranlah yang akhirnya akan menang mengalahkan kejahatan. Pada anak manusia diserahkan kekuasaan, kehormatan, dan kerajaan, dan segala bangsa, suku, dan bahasa berbakti kepadanya. Kekuasaannya kekal adanya dan kerajaannya takkan binasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Kita syukuri hari baru kita dalam Ekaristi ini seraya memohon kekuatan Tuhan agar kita dimampukan melihat tanda-tanda kehadirannya, tanda-tanda cintanya di dalam hidup kita dan membagikannya pada sesama. Kita siapkan hati kita untuk Ekaristi ini dengan terlebih dahulu mengakui dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau telah mengutus Yesus Kristus sebagai anak manusia yang tinggal di tengah kami. Semoga kami siap menyambut kedatangannya kembali dengan menjaga diri dari segala celah dan noda dosa. Sebab Dialah Tuhan, pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Daniel. Aku, Daniel, mendapat suatu penglihatan pada waktu malam. Tampak keempat angin dari langit yang mengguncangkan laut besar. Lalu naiklah 4 binatang besar dari dalam laut. Yang satu berbeda dengan yang lain. Yang pertama rupanya seperti seekor singa dan mempunyai sayap burung Raja Wali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada 2 kaki seperti manusia, dan kepadanya diberikan hati manusia. Dan tampak ada seekor binatang lain yang kedua, rupanya seperti beruang. Ia berdiri pada sisinya yang sebelah, dan 3 tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya di antara giginya. Kepadanya dikatakan demikian, "Ayo, makanlah daging banyak-banyak." Kemudian aku melihat tanpa seekor binatang lain lagi, rupanya seperti
macan tutul. Ada 4 sayap burung pada punggungnya. Lagi pula binatang itu berkepala 4, dan kepadanya diberikan kekuasaan. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu, tampak seekor binatang yang keempat, yang menakutkan dan mendahsyatkan. Ia sangat kuat, ia bergigi besar dari besi. Ia melahap dan meremukkan mangsanya, dan sisanya diinjak-injak dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu. Lagi pula ia bertanduk 10, sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tumbuhlah di antaranya suatu tanduk lain yang kecil, sehingga tidak 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu tercabut. Pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Sementara aku terus melihat, tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Tahtanya dari nyala api, rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. Beribu-ribu melayani dia, dan beratus-ratus ribu berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan, dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihatnya, karena tanduk kecil binatang yang keempat itu mengucapkan kata-kata sombong. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh, bangkainya dibinasakan dan dilemparkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut, dan jangka hidup mereka ditentukan sampai waktu dan saatnya. Aku terus melihat dalam penglihatan waktu malam itu, tampak seorang serupa anak manusia datang dari langit bersama awan gemawan. Ia menghadap Dia yang telah lanjut usianya dan diantar ke hadapannya. Kepada yang serupa anak manusia itu diserahkan kekuasaan, kehormatan, dan kuasa sebagai raja, dan segala bangsa, suku, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekal ada, dan kerajaannya takkan binasa. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Tuhan, hai gunung kemunung. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai segala tumbuhan di bumi. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai segenap mata air dan bukit. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai lautan dan sungai. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai raksasa lautan dan segala yang bergerak di air. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai unggas di udara. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai segala binatang buas dan ternak di bumi. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Angkatlah kepalamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus mengemukakan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Perhatikanlah pohon ara dan pohon apa saja. Apabila kalian melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kalian tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian pula, jika kalian melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sungguh angkatan ini takkan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi sabdaku takkan berlalu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Bruder, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Suster, kalau kita melewati daerah Mundilan dari arah Magelang, di daerah Perumpung menjelang kota Mundilan, ada banyak sekali orang di depan rumahnya memiliki patung-patung, banyak sekali dengan berbagai macam sosok. Patung-patung itu dijual. Patung-patung itu ada yang sosoknya wayang, entah Arjuna, entah Hanuman, atau binatang-binatang atau figur-figur yang lain, dibuat oleh seniman-seniman di daerah situ dari batu Gunung Merapi yang dipahat, dijadikan patung yang sangat indah. Saya selalu mengagumi para seniman ini karena mereka membuat patung itu dari sesosok atau dari sebuah sebongkah batu, lalu dipahat sedikit demi sedikit menjadi sebuah patung, sebuah sosok tertentu. Apa yang saya lihat hanya sebongkah batu. Di hadapan mereka melihat di balik batu itu ada sosok tertentu. Entah sosok wayang tadi, entah sosok binatang itu. Dan sosok itulah yang coba mereka keluarkan dalam tanda petik dari batu itu. Dengan dididiki, dengan dipahat, sedikit demi sedikit bagian ini, bagian itu dibuang. Apa yang mereka lihat di sana akhirnya nyata menjadi sebuah sosok figur yang indah dalam patung batu itu. Kemampuan melihat sesuatu di balik batu, di balik sebongkah batu yang bagi saya biasa saja. Saya kira itu juga yang dimiliki oleh Daniel dalam bacaan pertama yang kisahnya juga sudah kita baca sejak beberapa hari ini. Daniel adalah orang yang mampu melihat melampaui dari kenyataan yang ada. Bukan melihat dalam arti ajaib, mistis, goib, macam-macam, tetapi seperti seniman tadi itu. Seperti seniman yang bisa melihat ada sosok tertentu di balik sebongkah batu, Daniel melihat ada sesuatu di balik peristiwa yang dia alami sehari-hari. 4 binatang yang disampaikan oleh Daniel itu adalah menggambarkan 4 kerajaan besar yang silih berganti menindas bangsa pilihan Tuhan. Ada binatang yang seperti singa, ada yang seperti macan tutul, ada yang seperti macam-macam tadi itu. Dan mereka begitu mengerikan. Begitu mengerikan, sepertinya tidak akan ada yang bisa mengalahkan mereka selain kita hanya menyerah kepada kekuasaan mereka. Tapi kita lihat, Daniel tidak pernah menyerah. Mungkin orang-orang sebangsanya diperintah oleh Nebukadnezar misalnya, tunduk. Daniel tidak. Dia tidak mau makan daging haram, dia tidak mau makan minuman-minuman haram, dia tidak mau menyembah raja, dia hanya percaya pada Tuhan. Kenapa? Karena bagi Daniel yang paling penting bukan 4 binatang yang datang silih berganti itu, tetapi pada akhirnya yang maha kuasalah yang menang. Daniel mampu melihat bahwa meskipun ada begitu banyak kesesakan yang dihadapi oleh bangsanya, oleh dirinya sendiri, dia melihat bahwa pada akhirnya Tuhan Allah lah yang menang, bukan binatang-binatang semengerikan apa dia, sekuat apapun dia. Tuhan Allah lah yang akan menang, sehingga dia tetap setia, dia percaya pada Tuhan, dia mengikuti Tuhan tanpa belak-belok, tanpa pindah-pindah kemanapun. Itulah kesetiaan Daniel karena mampu melihat bahwa Tuhan berkarya bahkan dalam situasi sesak semacam apapun. Maka mari kita mohon agar kita mempunyai mata seperti Daniel yang mampu melihat kehadiran Tuhan, mampu melihat penyertaan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita pun tidak takut menghadapi tantangan, sehingga kita pun tetap setia kepada Tuhan meskipun ada berbagai macam tawaran untuk meninggalkan Dia, untuk berbuat yang tidak baik. Kita tetap setia pada Tuhan karena mampu melihat seperti Daniel bahwa Tuhanlah yang menang, bahwa kebenaranlah yang akhirnya akan menang mengalahkan kejahatan. Sungguh angkatan ini tak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi sabdaku takkan berlalu. Marilah berdoa. Allah, Bapa yang Maha Kudus, sumber keselamatan telah kami sambut di dalam Ekaristi ini. Semoga kehadiran Yesus Kristus Putra-Mu sebagai anak manusia di tengah-tengah kami, menjadikan kami pula putra-putrimu, dan layakkanlah kami untuk bersatu bersama dengan Kristus dalam kemah abadi, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu.
Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian, keluarga kita, dan orang-orang yang kita jumpai hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah kita diutus. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah.